Sebanyak 100 ton beras yang dibagi dalam 1.000 paket disalurkan pemerintah Kota Palembang ke 18 kecamatan sekota Palembang. Beras yang masing-masing dibagi 10 kg ini merupakan bantuan dari Yayasan Buddha Suci Palembang yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 secara ekonomi. Dari data Dinas Sosial, sebanyak 40.735 kepala keluarga akan mendapat bantuan lantaran terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Wali Kota Palembang berharap semua pihak dapat saling membantu dan mengawasi dalam membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 agar tetap optimis sehingga pandemi COVID-19 dapat segera teratasi. Dan kami berharap juga kepada semua pihak, mari sama-sama kita mengawasi, menginformasikan, saling bantu dalam rangka membantu menolong masyarakat yang saat ini karena COVID-19 ini yang tadinya mempunyai pekerjaan harian sekarang istirahat. Bantuan untuk sesama kita yang membutuhkan ini dapat sampai dengan tepat pada sasarannya sehingga saudara kita yang membutuhkan kondisi ini bisa bermanfaat, berbantu. Dan kami juga mengharapkan, karena ini hanyalah sebagian dari kecil, kalau kita semua bisa bersumbangsi. Penyaluran bantuan akan dilakukan melalui gugus tugas yang ada di kecamatan, bekerja sama dengan lurah dan RT setempat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Bupati Oku Kuryana Aziz resmi melantik kepala desa hasil pemilihan serentak tahun 2020. Sebanyak 74 kepala desa dilantik Kuryana di pendopo rumah dinas Bupati Oku. Pelantikan kepala desa dari 12 kecamatan tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Bahkan tamu yang diundang sangat terbatas dengan mengikuti pemeriksaan protokol kesehatan yang cukup ketat. Pelantikan dilaksanakan selama 4 hari. Per harinya ada 2 sesi pelantikan, yakni pagi dan sore. Bahwa dilaksanakannya terselenggaranya pelantikan kepala desa se-Kabupaten Ogan Komering Ulu ini merupakan tindak lanjut daripada hasil pemilihan kepala desa tanggal 5 Maret 2020 yang lalu, dan ini memang masuk tahapan untuk pelantikan, yaitu mulai dari tanggal 20 April 2020 sesuai dengan tahapannya para kepala desa ini akan dilantik. Namun pelantikan kali ini perlu diketahui bahwa tidak sama dengan pelantikan ketika masa-masa lalu, ketika dalam situasi kondisi yang normal. Karena saat ini Indonesia diketahui bersama bahwa terpapar oleh sebuah virus ataupun wabah pandemi yang namanya corona. Oleh karena itulah dalam pelantikan ini kita melakukannya secara bergelombang, di mana para kepala desa ini kita melantiknya memenuhi, mentaati, mematuhi aturan seperti yang tertera dalam protokol kesehatan. Jadi pelantikannya ini kita mengatur jarak sebelum masuk ke dalam halaman ini, kabupaten ini, mereka dites dulu, dilihat dulu suhu tubuhnya dan disiapkan untuk cuci tangan segala macam, semuanya kita telah laksanakan. Diatur jarak duduknya atau yang disebut dengan apa yang dinamakan physical distancing, mengatur jarak fisik antara duduk ataupun berbaris, dan menghadirkan cukup hanya dengan kepala-kepala desa saja, dengan beberapa orang pejabat dari kecamatan, yaitu Pak Dan Ramil, Kapolsek, dan Camat. Itulah yang hadir. Di kabupaten juga hadir pejabat-pejabat yang terkait saja, seperti asisten 1 yang memang membidangi urusan kepala desa, urusan desa, dan PMD selaku leading sektor yang melaksanakan pelantikan ini. Harapan kami ke depan, moga-moga ini semuanya lancar, dan juga harapan ke depan, jauh ke depan, tentu kepala desa ini diharapkan untuk membangun desanya sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan-aturan yang ada.
Bupati Oku Kuryana Aziz mengatakan pelantikan kepala desa ini sebagai tindak lanjut hasil pemilihan serentak pada 5 Maret yang lalu. Namun kata Kuryana, pelantikan kali ini tidak sama dengan pelantikan seperti yang lalu. Mengingat Indonesia sedang terpapar COVID-19, maka pelantikan dilaksanakan secara bergelombang. Kuryana menjelaskan pelantikan ini sudah mengikuti dan memenuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Di mana setiap kepala desa yang akan dilantik serta tamu undangan akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke dalam area pelantikan. Kemudian dalam prosesi pelantikan, Pemda menerapkan social distancing dengan menjaga jarak seluruh tempat duduk. Dalam sambutannya saat pelantikan, Kuryana mengatakan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat karena kepala desa berada pada posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, kepala desa harus mampu melakukan transformasi di segala bidang pembangunan sebagai fondasi bagi pemerintahan Kabupaten Oku dan harus mampu menggerakkan masyarakat desa untuk menjadi aktor pembangunan yang bertanggung jawab dan peka terhadap perubahan yang lebih baik. Dan yang lebih penting, Kuryana menegaskan setiap kepala desa harus ikut andil dalam penanggulangan COVID-19 sesuai arahan kementerian. Kepala desa harus menyisihkan dana desa untuk masyarakat yang kurang mampu melalui program bantuan langsung tunai atau BLT. Jadi pelantikan kepala desa ini memang kita atur sedemikian rupa sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi paling banyak 11 orang karena satu kecamatan itu paling banyak 11 orang dan paling sedikit ada 6 orang. Jadi yang kecamatan-kecamatan yang ada satu kepala desa yang dilantik kita gabungkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Jadi tidak melebihi dari 11 orang dalam satu kali pelantikan. Pelantikan ini dibuat dalam 8 gelombang, 4 hari, satu hari 2 kali pelantikan, pagi jam 9 pagi dan jam 14 sore. Sementara itu, Ahmad Firdaus selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengatakan pelantikan ini memang dilaksanakan sebanyak 8 gelombang selama 4 hari dengan jumlah terbatas. Firdaus juga memastikan seluruh undangan dan kepala desa yang hadir dalam keadaan sehat karena sudah melalui beberapa rangkaian tes protokol kesehatan. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Tapi karena saya katakan tadi, saya ulang. Saya Alfian Loskoni, Wali Kota Palembang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa, tetap menjaga kebersihan dan kesehatan dan dengan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan serta vitamin. Semoga pandemi corona segera berakhir serta puasa tahun ini kita diberi kekuatan dan kesabaran hingga menuju kemenangan Idul Fitri. Warga Musi Banyuasin yang sangat saya cintai, saya sayangi. Dalam masa-masa sulit prihatin akibat COVID-19 ini, saya kembali mengajak kepada seluruh warga untuk pertama, tetap di rumah. Biasakan hidup sehat, jangan keluar rumah apabila tidak perlu. Kalaupun harus keluar rumah, selalu wajibkan memakai masker kain. Bagi yang sehat, masker bedah. Bagi yang sakit, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan Ramadan ini, usahakan untuk menunda dulu kepulangan mudik ke daerah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Kuryana Aziz, Bupati Ogan Komering Ulu beserta keluarga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Suasana ibadah puasa kita berbeda untuk tahun ini. Seiring dengan menyebarnya pandemi wabah virus corona, dihimbau selama bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah. Semoga kita semua diberi kesabaran dan ketabahan, kekuatan dalam melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kabupaten Empat Lawang,
dengan sangat berbahayanya COVID-19 atau yang biasa disebut virus corona yang mewabah di seluruh dunia, khususnya Kabupaten Pathlawang, agar selalu menggunakan masker di dalam perjalanan dan beraktivitas, menghindari perkumpulan, beserta hati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan selalu mencuci tangan sesudah maupun sebelum beraktivitas. Keluarga besar Laskar Merah Putih mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Puluhan wartawan yang bertugas di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melakukan rapid test untuk memantau kesehatan mereka, terdampak atau tidaknya tubuh mereka dari virus corona. Rapid test yang dilaksanakan di gedung PWI Musi Banyuasin ini diikuti 60 wartawan dari media cetak, online, dan elektronik. Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin, meninjau langsung puluhan wartawan yang sedang melaksanakan rapid test ini. Dodi Reza Alex Nurdin juga memberikan bantuan masker serta menghimbau agar para wartawan selalu menjaga diri dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Wartawan yang bertugas di Musi Banyuasin di bawah naungan di Musi Banyuasin melakukan rapid test yang dibantu dan difasilitasi oleh Pemkab Muba. Dalam hal ini Bupati turun langsung dan memantau. Marilah kita bersama-sama menjaga agar keluarga terdekat, orang-orang kesayangan kita yang ada di dusun, yang ada di desa-desa di Musi Banyuasin, agar terbebas dari virus corona yang berasal dari luar Musi Banyuasin. Insya Allah kami di dalam di Musi Banyuasin tentu akan bekerja dengan keras untuk meminimalisir penyebaran corona di Muba. Kami berterima kasih kepada para tenaga medis, tenaga kesehatan yang siang malam berjibaku untuk menyelamatkan nyawa warga masyarakat. Usai rapid test, puluhan wartawan berjemur selama 15 menit di terik matahari untuk menambah imunitas mereka agar kebal dari virus COVID-19. Sebanyak 60 wartawan yang mengikuti rapid test semuanya dinyatakan negatif. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, bukan berarti membatasi kita untuk berkreativitas. Seperti Kodim 0211TT, membuat terobosan baru dengan menghadirkan album lagu yang berisikan ajakan supaya masyarakat tetap di rumah saja agar terhindar dari virus mematikan COVID-19. Adapun lagu yang diciptakan personil Kodim 0211TT ini berjudul Margoyang di Jabu atau berjoget di rumah. Dengan sentuhan musik Batak, trio Babinsa Kodim 0211TT sukses membawakan lagu tersebut dengan lirik yang mudah diingat dan irama yang energik. Diharapkan pesannya mampu sampai ke masyarakat. Pesan inti yang disampaikan dalam video yang berbahasa Batak ini, kami mengajak masyarakat Tapanuli Tengah dan Sibolga untuk tetap di rumah dalam rangka pencegahan virus corona. Karena dengan berdiam di rumah, maka kita dapat memutuskan penyebaran dari virus tersebut. Dalam tempo 1 hari, lagu tersebut pun selesai diciptakan. Dan pada hari berikutnya, langsung masuk ke proses pembuatan video klip dengan syuting di beberapa lokasi yang ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Tripika Betung peduli COVID-19 dengan membagikan sembako kepada warga Kelurahan Betung yang terdampak pandemi virus corona. Kegiatan ini dilaksanakan oleh jajaran Polsek Betung bersama Koramil, Kecamatan, dan Kasih Trantip Betung Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Jajaran Polres Banyuasin melalui Polsek Betung melakukan kegiatan peduli terhadap warga yang terdampak COVID-19. Kapolsek Betung AKP Toto Hernanto didampingi Sekcam Betung Yudi Santoso dan Babinsa Sertu Darwin langsung turun ke lapangan memberikan sembako kepada miskin baru akibat kebijakan social distancing dan physical distancing yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di seluruh daerah. Melaksanakan pembagian sembako kepada masyarakat yang tidak mampu dan maka kegiatan sehubungan dengan perkembangan virus COVID-19. Dan mudah-mudahan bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Juga kegiatan ini melaksanakan program dari pimpinan kita, yaitu bakti sosial serentak Polda Sumsel. Dalam hal ini tentunya kami selaku dari kecamatan, pemerintah kecamatan juga mendukung dan mengucapkan banyak terima kasih, di mana ini sudah diinisiasi oleh Pak Kapolsek dan Pak Danlanwil dalam rangka membantu warga kami atau warga kita yang sekarang terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Memang dampak COVID-19 sangat dirasakan oleh semua masyarakat. Jika masyarakat mau bersatu untuk melawan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan cara mematuhi aturan yang berulang kali disampaikan pemerintah pusat maupun daerah melalui media, dengan berdiam diri di rumah dan jika keluar wajib memakai masker pelindung diri dan jaga kebersihan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Slamet Caniago, TV One mengabarkan. Kepolisian Resort Musi Banyuasin bersama Pemda Musi Banyuasin, Sumatera Selatan membagikan 8 ton beras serta ribuan paket sembako untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Yudi Surya Markus Pinem bersama Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin dan didampingi Komandan Kodim 0401 Letkol Muhammad Saifuddin membuka acara bakti sosial pemberian bantuan 18 ton beras serta ribuan paket sembako untuk warga yang kurang mampu dan anak yatim hingga kaum duafa di wilayah Musi Banyuasin. Ini adalah bentuk kepedulian sosial dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Musi Banyuasin yang melakukan inisiatif untuk menggalang bakti sosial dalam bentuk beras, mie instan, minyak goreng, kemudian juga beberapa sembako yang lain seperti gula diberikan kepada masyarakat luas. Sementara Kapolres Musi Banyuasin AKBP Yudi Surya Markus Pinem mengatakan bahwa bantuan bakti sosial ini berasal dari Polres Musi Banyuasin serta beberapa pihak yang ikut membantu. Kurang lebih dalam hal jumlah itu beras 18 ton, mie instan 400 kardus, minyak goreng sekitar 2 ton dan ada kopi, ada gula juga dan ada susu 2 kardus. Jadi sekarang ini hampir 18 ton total beras dan akan kita bagi seluruh kecamatan hari ini semuanya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Saya Yulius Sugiantara, Kepala Bapeda Kabupaten Patlawang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Dengan semangat Ramadan, mari kita bersatu melawan COVID-19 menuju 4 Lawang Madani. Saya Yulius Sugiantara, Kepala Bapeda Kabupaten Patlawang, mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Patlawang ke-13. Mari kita mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Patlawang Madani. Patlawang Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra SHMM, Kepala BP2RD beserta keluarga mengucapkan marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh ampun telah tiba saatnya untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah, dan marilah kita bersama melawan virus corona. Dengan segala kerendahan hati, kami sekeluarga memohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah
puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra SHMM, Kepala BP 2RD Kabupaten Pahlawang beserta jajaran mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Pahlawang yang ke-13 tahun 2020 menuju Pahlawang Madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 melanda di berbagai penjuru dunia, berbagai upaya pun terus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bantuan pun terus mengalir bagi warga yang terkena dampaknya. Wilmar Group melalui Head Unit Sumbaksel PT Sinar Alam Permai di Jalan Sabarjaya, Mariana, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Rabu pagi secara simbolis memberikan bungkusan sembako yang berisi beras, minyak, susu, dan gula kepada Camat Mariana Novaredi dan Kapolsek Mariana AKP Agus serta dan Ramil Mariana Kapten Infanteri Kusnandar untuk disalurkan kepada warga yang terkena dampak COVID-19 di daerah Mariana. Menurut Head Unit Sumbaksel PT Sinar Alam Permai Group Wilmar, Simon Panjaitan mengatakan Wilmar sendiri sudah menyiapkan dana sebesar $1 juta AS. Di mana kegiatan Wilmar Peduli ini adalah Wilmar memberikan kepedulian kepada masyarakat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Dari manajemen kita sendiri, dari head country kita, Pak Darwin sendiri sudah memberikan suatu instruksi bahwasanya Wilmar akan ikut berkontribusi memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi corona ini. Mengucapkan terima kasih pada PT Wilmar. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh PT Wilmar akan menjadikan contoh perusahaan-perusahaan lain dan juga menjadikan amal ibadah. Setelah menerima bantuan dari PT Sinar Alam Permai Group Wilmar untuk warga, Camat Mariana mengucapkan terima kasih dan berharap apa yang dilakukan PT Wilmar akan menjadi contoh bagi perusahaan lainnya dan juga menjadi amal ibadah. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Halim alias Akiem, warga Jalan Platina Raya, Kelurahan Titi Papan, Medan Deli, digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara online. Terdakwa divonis 3 tahun penjara. Pengacara terdakwa berpikir untuk melakukan banding. Dalam sidang itu terungkap, Akiem melakukan penipuan terhadap 2 agen importir, yakni Daniel dan Diana, warga Pasar 8 Desa Menunggal, Kecamatan Labuhan Deli, hingga menimbulkan kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Saat jatuh tempo pembayaran, terdakwa berdalih dan menghindar agar tidak menyetorkan uang pembayaran pesanan barang tersebut. Rentang waktu beberapa bulan pada 2019 lalu, terdakwa terus melakukan pemesanan kedelai dari kedua korban. Rata-rata order pengiriman mencapai 4 ton per hari. Dari fakta sidang sebelumnya, eksepsi pengacara terdakwa ditolak hakim. Dalam persidangan ini, majelis hakim diketuai Rahmadini dan 2 anggota hakim lainnya memutuskan vonis 3 tahun penjara pada terdakwa dalam kasus penipuan dan penggelapan. Majelis hakim memberikan jelang waktu seminggu untuk terdakwa apabila ingin melakukan banding dalam kasus tersebut. Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan pembelian kaca kedelai senilai 1,5 miliar rupiah atas 2 korban untuk kebutuhan industri. Ini kita yang tadi udah putusan dari PN Negeri Pakam mengatakan udah terbukti dengan memutus 3 tahun dan pengacaranya mengatakan berpikir-pikir, otomatis kita sebagai JPU berpikir-pikir dulu sampai 7 hari. Seandainya orang itu banding, kita pasti banding juga. Sebetulnya itu paling apa itu maksimalnya 4 tahun. Tapi kan ada hal yang meringankan dia itu. Makanya ada pertimbangan kita, makanya kita tuntut demikian. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Pelaksanaan Rapat Musrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empathlawang tahun 2020 berlangsung di Aula Kantor Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Empathlawang.
Pelaksanaan Musrenbang kali ini dilaksanakan dengan sistem video conference melalui aplikasi Kemendagri yang dimiliki oleh Pemprov Sumatera Selatan dan dihadiri langsung oleh Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad dan Wakil Bupati Julius Maulana beserta seluruh jajaran pemerintahan. Dalam rapat musyawarah tersebut, berbagai agenda dibahas, diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang prima. Selain itu, pemerintah Kabupaten Empat Lawang juga memprioritaskan percepatan penurunan angka kemiskinan, penumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh kualitas infrastruktur, investasi, industri kebudayaan, dan pariwisata, meningkatkan produktivitas pertanian, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta pelayanan stabilitas publik, keamanan, dan kehidupan beragama. Musrenbang RKPD sudah selesai kita lewati, mulai dari musrenbang desa, kecamatan, dan sekarang tingkat kabupaten tadi sudah penandatanganan. Insya Allah sesuai dengan situasi sekarang, pemulihan ekonomi karena dampak COVID-19, itu dengan jaring pengaman sosial arahan dari provinsi itu, kemudian tentu tidak bisa lepas dari RPJMD, sama dengan rencana provinsi dan pusat. Kabupaten Empat Lawang tidak melaksanakan Musrenbang secara seremonial seperti tahun-tahun sebelumnya, mengumpulkan seluruh masyarakat dan stakeholder yang ada. Tetapi kami memilih dengan cara interaksi ya. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwinza Akbar, TV One mengabarkan. Sebanyak 65 kepala desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dilantik. Pelantikan kepala desa ini dilakukan sangat sederhana karena dilaksanakan di tengah mewabahnya virus corona. Seperti di Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin ini ada 5 kepala desa yang dilantik oleh camat yang seharusnya pelantikan ini dilakukan oleh kepala daerah atau bupati. Pelantikan ini hanya dihadiri oleh kepala desa saja dan dilarang membawa istri serta keluarga. Bahkan diwajibkan mengenakan masker. Ya, ini merupakan suatu anjuran dari pemerintah maupun dari kesehatan bahwa salah satu untuk mencegah wabah virus corona ini, kita salah satunya adalah berjemur karena ini bisa menyerap vitamin D untuk daya imun kita yang lebih kuat, dan ini merupakan hal yang positif. Pelantikan 65 desa di dalam Kabupaten Musi Banyuasin hasil pemilihan tanggal 9 Maret 2020 dilakukan oleh camat dikarenakan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan Musi Banyuasin dan mentaati aturan dari pemerintah dan himbauan dari Kapolri. Makanya Pak Bupati konsisten dan komit dengan apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah pusat. Akhirnya pelantikan ini diserahkan kepada camat untuk melakukan pelantikan sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2019 pasal 58. Pelantikan dilaksanakan serentak di 25 kecamatan yang berada di Musi Banyuasin, sebab di Musi Banyuasin terdapat 1 pasien yang positif corona. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Dalam membantu pemerintah untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu akibat dampak dari pandemi COVID-19, DPD REI Sumatera Utara melakukan bakti sosial pada Selasa sore kemarin. Sebanyak 1.200 paket sembako serta masker dibagikan langsung kepada warga yang mengalami loss income atau kehilangan pendapatan selama masa COVID-19 di Kota Medan dan Deli Serdang. Paket bantuan sembako ini merupakan donasi dari para anggota Dewan Perwakilan Daerah Real Estate Indonesia atau REI Sumatera Utara. Untuk membantu pemerintah dalam rangka meringankan beban masyarakat yang memang dalam kondisi yang sudah sangat terpukul karena wabah virus COVID-19 ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Aliauzar, TV One mengabarkan.